Jalan panjang menuju neraka Valencia. Sirkuit Ricardo Tormo di Valencia dikenal sempit, teknikal, dan tak kenal ampun. Disinilah dua nama besar jebolan Red Bull Rookies Cup dan Junior GP 2025, Brian Uriarte dan Hakim Danish, memulai sesi kualifikasi dengan tantangan ganda. Mereka berdua harus berjuang dari Q1, bukan Q2 langsung. Artinya, mereka harus lebih cepat dari semua pembalap kelas 2 hanya untuk bisa naik ke sesi elit. Bagi rookie Moto3, ini adalah ujian mental dan fisik. Uriarte dan Danish tahu betul, satu kesalahan bisa membunuh peluang. Dan di Valencia, tidak ada ruang untuk ragu. Di balik catatan waktu, ada tekanan besar, reputasi, ekspektasi negara, dan misi membuktikan bahwa mereka bukan cuma bayangan Veda Ega Pratama. Uriarte meledak di Q1, KTM bangkit. Brian Uriarte langsung memecah kesunyian. Dari awal sesi Q1, ia tampil menggigit. Motor KTM miliknya melesat mulus dan dia mencatatkan waktu terbaik kedua. Hanya kalah dari Stefano Nepa, rider veteran Italia. Bukan main, rookie ini tidak hanya mengalahkan sesama pendatang baru, tapi juga menekan para jagoan lama. Grip KTM terlihat padu dengan karakter stop and go sirkuit. Uriarte menunjukkan kematangan strategi. Dia tahu kapan push, kapan tahan. Ini bukan sembarang anak baru. Tapi pertanyaannya, apakah ini performa murni atau hanya momentum singkat sebelum badai? Bangkit terlambat tapi dapat tiket emas. Di sisi lain, Hakim Danish sempat membuat publik Malaysia cemas. Awal Q1-nya terasa lambat, bahkan cenderung pasif. Tapi detik-detik terakhir berubah drastis. Kecepatannya naik, akselerasi makin tajam, dan Danish melesat ke 4 besar, cukup untuk amankan tiket ke Q2. Yang menarik, Danish nyaris kena track limit beberapa kali, tapi justru itulah yang membuatnya beda. Pembalap Malaysia ini mempertontonkan aksi penyelamatan yang ciamik, penempatan bodi, kontrol throttle, dan keberanian melewati limit jadi daya jualnya. Danish tidak sempurna, tapi dia berani. Sayangnya, Q2 akan mengubah segalanya. Masuk Q2, panggung elit, tekanan gila. Q2 bukan tempat untuk coba-coba, ini zona pembantaian. Hanya 18 rider terbaik yang ada di sini, dan semua berebut 0,1 detik yang bisa ubah segalanya. Uriarte melangkah dengan modal kepercayaan diri tinggi. Danish ikut naik, membawa beban ekspektasi sebagai rider masa depan Malaysia. Tapi sejak awal sesi Q2, situasi langsung berubah. Uriarte tak bisa menyentuh 10 besar meskipun motornya terlihat stabil. Sementara Danish, ia terlempar dari persaingan sejak putaran pertama. Ini bukan lagi soal motor atau setup, ini soal ketahanan mental. Dan disinilah mulai terlihat siapa yang siap naik level dan siapa yang belum. Danish terpuruk, dari harapan ke kekecewaan. Kisah heroik Danish di Q1 hanya bertahan beberapa menit di Q2. Saat rider lain mencatat waktu lebih cepat, dia justru kehilangan grip dan arah. Gapnya ke Adrian Fernandez, pembalap tercepat, mencapai 2 detik lebih. Itu terlalu besar di kelas Moto3 yang ultra kompetitif. Bahkan setelah ia memperbaiki waktu menjelang akhir sesi, tetap saja selisih 0,9 detik belum cukup. Danish tertahan di posisi ke-18, paling belakang, melempem. Padahal semua spotlight tertuju padanya. Start dari P18 bukan sekadar angka, itu pukulan moral. Dari seorang pahlawan di Q1, ia jadi pembalap yang tertinggal paling jauh. Uriarte tertahan di P13, masih lebih stabil. Brian Uriarte tidak mencapai puncak, tapi setidaknya dia bertahan. Di tengah persaingan brutal, finish di P13 adalah hasil lumayan untuk rookie. Meski gagal tembus 10 besar, dia tetap berada di tengah klasemen. Artinya, peluang untuk rebut poin masih terbuka di race day. Tapi satu hal jadi sorotan, dari sesi latihan sampai Q2, Uriarte tidak mengalami lonjakan performa. Ia konstan tapi tidak eksplosif. Itu bagus atau buruk? Jawabannya tergantung pada seberapa agresif dia saat balapan. Untuk sekarang yang pasti, dia masih di atas Danish, dan itu sudah jadi pernyataan keras. Barisan depan, tim elit tak tergoyahkan. Sementara dua rookie terombang-ambing, barisan depan justru dikuasai para elit.
Adrian Fernandez mengambil pole position dengan catatan waktu luar biasa. Disusul David Almanas, keduanya rider Leopard Racing. Menyempurnakan baris terdepan, Maximo Quiles dari CF Moto Aspar. Ini bukan sekedar dominasi pabrikan, ini pertanda bahwa tim mapan belum mau berbagi panggung. Mereka mengunci posisi start terbaik, memperkecil peluang kejut rookie. Sinyal jelas buat Uriarte, Danis, dan Veda Ega Pratama yang menonton dari jauh. Bahwa Moto3 2026 tak akan jadi panggung gratisan. Evaluasi untuk Veda, musuhnya belum stabil. Veda Ega Pratama mungkin absen di Valencia, tapi hasil ini seperti cermin. Lawan-lawannya belum stabil. Uriarte cepat tapi belum tajam. Danis berani tapi belum konsisten. Artinya, Veda punya peluang besar untuk langsung menyerang sejak awal musim Moto3 2026. Tapi juga harus waspada. Uriarte dan Danis adalah tipikal rider yang bisa meledak kapan saja. Jadi, evaluasi jelas. Veda harus kuasai adaptasi, punya strategi tekanan tinggi, dan siap hadapi duel langsung di grup tengah. Karena dari hasil ini, jelas pertempuran tahun depan dimulai sekarang. KTM vs Honda, duel mesin dimulai. Uriarte dengan KTM, Danis dengan Honda. Sinyal jelas bahwa duel teknis tak kalah penting. KTM memberi grip lebih baik di Valencia, tapi tidak otomatis mendominasi. Honda punya keunggulan di stabilitas, tapi tak cukup dorong Danis keluar dari posisi buncit. Menariknya, Veda juga akan pakai Honda musim depan. Artinya, apa yang terjadi pada Danis bisa jadi pelajaran hidup. Bukan soal mesin saja, tapi soal bagaimana membangun chemistry dengan motor. Karena di kelas Moto3, 0,3 detik bukan cuma angka, itu bisa jadi batas antara pahlawan dan pecundang. Siapakah yang akan bangkit di race day? Semua sudah jelas, Fernandez favorit, Almanas penjaga irama, Quiles si pengacau. Tapi jangan lupakan Uriarte, start dari P13 berarti masih ada ruang untuk manuver. Danis, hanya keajaiban yang bisa mengangkatnya dari P18. Tapi di Moto3, segalanya bisa terjadi. Race day bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang tahan tekanan dan mainkan taktik dengan cerdas. Apakah ini akan jadi podium kejutan atau panggung dominasi pabrikan? Yang pasti, Veda akan menyimak dengan cermat, karena setiap lap di Valencia hari ini adalah bahan bakar ambisi untuk musim depan.